Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 5 yang beranggotakan Hayinatu Zulfa, Sylvia Novianti, Suci Dwi Wulandari, Tri Anindya Azhari, dan Zahwa Auli Sifatillah akan menjelaskan tentang mekanisme evolusi. Seperti yang sering kita dengar, mekanisme evolusi adalah proses perubahan sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana ke makhluk hidup yang lebih kompleks. Selanjutnya ada mikroevolusi. Mikroevolusi timbul ketika frekuensi suatu alel pada sebuah populasi berubah karena perubahan gen full. Nah, mekanisme evolusi itu sendiri didorong oleh beberapa faktor, yaitu seleksi alam dan variasi genetika. Kedua hal ini disebabkan adanya mutasi gen dan rekombinasi gen yang timbul karena adanya mutasi spontan. Sedangkan mikroevolusi terjadi karena disebabkan oleh 3 proses yang berbeda, yaitu aliran gen, migrasi, dan genetic drift. Langsung saja kita simak penjelasannya bersama-sama. Baik, saya Tri Anindya Azhari akan memaparkan materi tentang seleksi alam. Seleksi alam adalah pemilihan yang dilakukan oleh alam untuk memilih makhluk hidup yang terus dapat bertahan hidup dan makhluk hidup yang tidak dapat terus bertahan hidup. Jadi, alam akan menyeleksi makhluk yang ada di dalamnya. Makhluk-makhluk yang dapat beradaptasi itu akan terus bersurvive. Tetapi, makhluk yang tidak dapat beradaptasi, maka makhluk itu akan punah. Seleksi alam terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama yaitu seleksi alam terarah. Seleksi terarah ini yaitu jika kondisi lingkungan berubah, maka terjadi tekanan seleksi terhadap suatu jenis yang mengakibatkan spesies tersebut harus beradaptasi dengan kondisi yang baru. Misalnya itu seperti seleksi alam terarah yang terjadi pada ngengat piston betularia. Pada awal populasi, ngengat piston ini lebih banyak berwarna putih. Akan tetapi, dikarenakan polusi udara yang disebabkan oleh revolusi industri mengakibatkan populasi ngengat piston berwarna gelap menjadi lebih banyak. Selanjutnya yang kedua yaitu seleksi alam stabilisasi. Seleksi ini cenderung memperkecil penonjolan di dalam suatu kelompok. Tujuannya itu untuk mengurangi kemampuan menghasilkan variasi sehingga dapat mengurangi kesempatan mengalami evolusi. Misalnya itu seperti pada ekor panjang dan ekor pendek yang tidak menguntungkan bagi tikus. Tikus yang memiliki ekor panjang akan menjadi daya tarik lawan jenisnya, tetapi akan sangat mudah dimangsa oleh pemangsanya. Sebaliknya, tikus yang memiliki ekor pendek akan mudah lebih bergerak, akan tetapi daya tarik lawan jenisnya berkurang. Nah, gabungan dua seleksi tersebut memilih untuk mempertahankan tikus yang berekor sedang. Selanjutnya yang ketiga yaitu seleksi alam disruptif. Seleksi ini terjadi apabila faktor-faktor lingkungan mengambil sejumlah bentuk yang terpisah. Contohnya itu seperti populasi burung pins yang memiliki ukuran paruh yang berbeda-beda. Burung pins yang memiliki paruh kecil pemakan biji-bijian lunak, sedangkan burung pins yang memiliki paruh besar pemakan biji-bijian keras. Nah, namun bagi burung pins yang memiliki paruh sedang mengakibatkan ketidakmampuannya untuk memakan biji-bijian lunak maupun biji-bijian keras, sehingga kebugarannya menjadi relatif rendah. Sekian pembahasan materi seleksi alam, langsung saja ke materi selanjutnya. Saya Sylvia Novianti akan melanjutkan materi selanjutnya. Selain seleksi alam, ada juga faktor lain yang mempengaruhi adanya evolusi, yaitu variasi genetika. Seperti gambar burung di samping, walaupun burung tersebut berjenis sama, tetapi warna-warna dari burung tersebut berbeda. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa
Variasi genetika menyebabkan suatu individu atau spesies tidak ada yang benar-benar mirip atau sama. Variasi genetika terjadi karena adanya mutasi gen dan rekombinasi gen. Teman-teman, apa sih mutasi gen itu? Mutasi gen yaitu perubahan struktur DNA suatu organisme yang disebabkan oleh radiasi, virus, dan bahan kimia. Nah, mutasi gen ini menyebabkan perubahan sifat pada generasi penerusnya loh. Selanjutnya ada rekombinasi gen. Rekombinasi gen bisa juga kita sebut dengan pembentukan gen baru, atau juga bisa berarti dengan pemutusan seuntang bahan genetika baik berupa DNA maupun RNA yang kemudian diikuti oleh pembentukan DNA lainnya. Jika teman-teman bertanya, rekombinasi gen itu terjadi di mana sih? Rekombinasi gen terjadi melalui perkawinan dan biasanya menyebabkan perubahan frekuensi DNA pada generasi penerusnya. Selanjutnya ada mutasi spontan. Mutasi spontan ini merupakan alasan atau penyebab terjadinya mutasi gen dan rekombinasi gen. Sesuai namanya, mutasi spontan yang berarti mutasi yang terjadi secara spontan, yang dipengaruhi oleh pengaruh yang tidak jelas, baik berupa faktor lingkungan dari luar maupun internal organisme itu sendiri. Oke, saya Suci Dwi Wulandari ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aliran gen. Nah, yang pertama itu pertukaran materi genetik dalam suatu populasi antar populasi-populasi dalam satu spesies maupun antar spesies. Yang kedua, aliran gen di antara populasi-populasi dari suatu spesies menyebabkan terpeliharanya integritas suatu spesies. Nah, jadi aliran gen ini dapat didefinisikan sebagai transfer alel atau gamet dari satu populasi ke populasi lainnya. Hal ini bisa disebut dengan migrasi gen. Jadi ketika individu dari satu populasi bermigrasi ke populasi yang lainnya, itu si frekuensi alel itu mengalami perubahan dalam populasi. Jadi contohnya aja, misal contoh sederhana ya, ada penduduk A dan penduduk B. Nah, masing-masing mereka tuh mempunyai berbeda alel kan. Nah, ketika penduduk A dipindahkan ke penduduk B dengan melalui cara perkawinan, otomatis bakal menimbulkan variasi baru. Nah, contoh lainnya misal tanaman. Nah, tanaman itu kan mempunyai serbuk sari kan. Nah, jadi misalkan tanaman A dan tanaman B itu serbuk sarinya berbeda nih, jadi jenisnya berbeda pokoknya. Terus ketika tertiup sama angin, si serbuk sarinya itu, serbuk sari si A itu menempel di tanaman si B. Nah, muncullah pembuahan dan akhirnya muncul variasi baru. Kalau yang digambar ini kan gambar itu ya, apa sih, burung. Nah, itu ada dua populasi. Nah, yang populasi pertama itu tulisannya dicirikan A kecil, dan yang populasi kedua dicirikan sebagai A besar. Nah, jadi si burung yang apa, tulisan A itu bergerak terbang ke populasi si burung yang A-nya kecil gitu loh. Terus jadi pasti di situ melakukan kayak perubahan alel, kayak perkawinan gitu. Nah, jadi bakal muncul variasi baru juga gitu. Dan yang ketiga, tanpa aliran gen dapat mengarah pada terjadinya spesiasi. Jadi spesiasi itu sebenarnya proses evolusi yang dapat menimbulkan pembentukan spesies baru. Jadi sebenarnya hal itu tuh terjadi pemisahan garis keturunan. Jadi kalau misalkan semakin baru, pasti yang generasi yang awalnya itu bakal punah, bakal nggak ada gitu loh. Jadi sebenarnya ada efek sampingnya juga si spesies itu ya.
Nah, lanjut ke materi selanjutnya itu migrasi. Nah, migrasi adalah perpindahan spesies-spesies dari tempat semula ke tempat-tempat baru. Nah, perpindahan tersebut menghasilkan pola kehidupan yang baru untuk mendukung terjadinya perubahan pada spesies-spesies tersebut. Jadi pasti kalau misalkan misalkan nih si A berpindah ke si B, pasti kehidupan di B itu berbeda. Pasti si A ini yang tadinya berpindah ke tempatnya si B pasti menemukan pola kehidupan yang baru, kebiasaan yang baru dari kebiasaan kehidupan dia yang dulu. Nah, jadi begitu untuk bisa menghasilkan perubahan spesies yang baru gitu. Nah, terus yang ketiga itu spesies yang menghuni atau menempati suatu daerah terpisah oleh geografis tertentu, misalkan lautan. Nah, seperti pada gambar ya. Keadaan ini tidak memungkinkan terjadinya perpindahan secara normal dari suatu daerah ke daerah lain. Nah, jadi kalau misalkan spesies yang menghuni terpisah oleh geografis itu nggak bakal memungkinkan terjadinya perpindahan secara normal karena ya tidak akurat gitu. Udah, jadi segitu aja. Sekian materi dari aliran gen dan migrasinya. Baik, selanjutnya saya Zahwa Auli Sifatilla akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu genetic drift. Genetic drift itu perubahan dalam genepol karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel dalam populasi tersebut mengalami perubahan. Genetic drift dapat muncul pada populasi yang besar ataupun yang kecil, muncul secara acak pada yang mana saja. Genetic drift dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bottleneck effect atau efek leher botol. Efek leher botol itu yaitu berkurangnya populasi karena disebabkan oleh penyakit atau bencana alam secara tidak selektif. Nah, sisa populasi yang masih hidup itu tidak memiliki keberagaman yang ada pada populasi sebelumnya. Beberapa mungkin ada yang punya jumlah alel besar, ada yang kecil, atau bahkan sama sekali tidak memiliki alel, sehingga hal inilah yang menyebabkan perubahan frekuensi alel di populasi tersebut. Yang kedua, ada founder effect atau efek pendiri kelompok. Ini juga sama seperti efek leher botol, yaitu berkurangnya frekuensi alel pada suatu populasi. Bedanya, kalau pada efek pendiri kelompok, terjadi karena sekelompok individu dari sebuah populasi yang sangat besar berpindah ke tempat lain, atau individu tersebut mungkin saja terisolasi dari populasi yang besar itu. Nah, kelompok yang berpindah itu tidak memiliki jumlah frekuensi alel di populasi awal dan akhirnya membentuk populasi baru di daerahnya yang baru. Karena berpindah ke lingkungan baru, akhirnya mereka melakukan adaptasi dengan tempat baru tersebut. Hal itulah yang menyebabkan hasil evolusinya berbeda dengan populasi yang sebelumnya. Terima kasih. Oke, di sini saya, Hainatul Zulfa, akan menjelaskan tentang hukum Hardy dan Weinberg. Nah, apa sih hukum Hardy dan Weinberg? Hukum Hardy dan Weinberg adalah ketika frekuensi alel dan gen dalam suatu populasi akan selalu konstan dari generasi ke generasi. Nah, jadi ada syaratnya nih. Yang pertama, tidak adanya seleksi alam. Yang kedua, tidak adanya populasi besar. Yang ketiga, tidak adanya mutasi. Yang keempat, tidak adanya migrasi dan emigrasi. Dan yang kelima, tidak adanya perkawinan acak. Sekarang kita bahas rumus hukum Hardy dan Weinberg. Yang pertama yaitu P ditambah Q sama dengan 1 untuk mencari perbandingan alelnya. Yang kedua yaitu P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1 untuk mencari perbandingan genotipnya. Apa sih P? Apa sih Q? Emang kalian tahu? Nah, jadi P adalah frekuensi gen dominan, Q adalah frekuensi gen resesif, P kuadrat adalah frekuensi alel homozigot dominan, 2PQ adalah frekuensi alel heterozigot, dan Q kuadrat adalah frekuensi alel homozigot resesif. Apa sih hukum Hardy dan Weinberg masuk ke mekanisme evolusi?
Jadi, hukum Hardy dan Weinberg ini berguna untuk mengetahui apakah ada perubahan alel dan gen dalam suatu populasi. Jadi, jika hukum Hardy dan Weinberg ini berlaku, maka tidak akan terjadi yang namanya evolusi. Sedangkan, jika hukum Hardy dan Weinberg ini tidak terjadi, maka suatu populasi akan mengalami evolusi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal penerapan hukum Hardy dan Weinberg nih. Soalnya kayak gini, suatu populasi terdiri atas 80 orang normal dan 20 orang albino. Tentukan yang pertama, frekuensi alel A besar dan A kecil. Yang kedua, frekuensi genotip A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Yang ketiga, berapakah di antara mereka yang diharapkan normal homozigotik? Yang keempat, berapa persen di antara mereka yang normal heterozigot? Jadi sekarang kita bahas soal nomor 1, yaitu frekuensi alel A besar dan frekuensi alel A kecil. Nah, ngerjainnya gini, Q kuadrat sama dengan jumlah populasi albino dibagi populasi total. Q kuadrat sama dengan jumlah populasi albinonya itu tadi 20 dibagi jumlah populasi totalnya itu 100. Kok bisa 100? Jadi dari 80 ditambah 20, jadi kan 100. Q kuadrat sama dengan 0,2. Karena masih Q kuadrat, kita dibiarin jadi Q-nya. Jadi diakarkan, Q sama dengan 0,45. Nah, gampang banget nih, kita tinggal cari P-nya. P ditambah Q sama dengan 1, P sama dengan 1 dikurangi Q. P sama dengan 1 dikurangi 0,45, jadi P-nya 0,55. Nah, udah ketemu nih P sama Q-nya. Kalau P itu yang tadi, frekuensi alel A besar, sedangkan Q frekuensi alel A kecil. Ke soal yang kedua, yaitu berapa frekuensi genotip A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Kita pakai rumus yang P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Frekuensi genotip A besar itu sama aja kayak P kuadrat. Kan tadi udah dijelasin kalau P kuadrat itu sama aja kayak frekuensi alel homozigot dominan, sedangkan Q kuadrat itu frekuensi alel homozigot resesif, dan 2PQ itu frekuensi alel heterozigot. Jadi kan udah ketahuan. Kita pakai rumus frekuensi genotip A besar sama dengan P kuadrat, itu P-nya 0,5 dikuadratin sama dengan 0,30. Dan frekuensi genotip A besar, A kecil sama dengan 2PQ. Kita masukin aja 2 dikali 0,55 dikali 0,45 sama dengan 0,50. Dan frekuensi genotip A kecil sama dengan Q kuadrat. Kita masukin Q-nya yaitu 0,45 kuadrat. Jadinya 0,20. Maka soal dari nomor 2 ini, genotip A besar yaitu 0,30, genotip A besar A kecil sama dengan 0,50, dan genotip A kecil sama dengan 0,20. Jumlah yang normal homozigotik yaitu kita pakai rumus yang P kuadrat karena ini ditanyain homozigotik kan. P kuadrat dikali populasi total yaitu 0,30 dikali 100 sama dengan 30. Berarti jadi jumlah yang normal homozigotik adalah 30 orang. Dan yang soal yang keempat yaitu presentasi normal heterozigot. Ditanyain di sini heterozigot. Heterozigot itu tadi rumusnya 2PQ dikali 100 karena diminta persentasenya yaitu 0,50 dikali 100%. 0,50 dikali 100% yaitu 50%. Jadi persentase yang normal heterozigot adalah 50%. Itulah pemaparan materi mekanisme evolusi dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 5. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.